Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pada pertemuan pembelajaran fikih pertemuan ketiga ini, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang bab 1, yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci, yang mana kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pelajaran serta peta konsep sudah kita bahas juga pada pertemuan pertama dan kedua. Pada pertemuan ketiga ini kita membahas tentang poin C, yaitu tentang alat-alat bersuci selain air. Alat-alat bersuci selain air. Yang pertama, batu sebagai alat bersuci. Yang kedua, menggunakan benda padat selain batu. Yang poin D-nya adalah hikmah dalam menggunakan alat bersuci. Yang kita bahas adalah bersuci menjaga kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, bersuci menjaga kelangsungan hidup. Dan poin E-nya kita akan coba nanti menyimpulkan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan pertama, kedua, dan yang ketiga. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat bersuci selain air. Apa saja alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci selain air? Yang pertama, batu sebagai alat untuk bersuci. Jadi batu itu bisa dijadikan alat untuk bersuci. Pernah kita mengalami setelah kencing dan berak di tempat tertentu ternyata tidak ditemukan air untuk mensucikan. Ketika berjalan di tengah hutan atau tempat-tempat lain yang gersang, terkadang kita tidak menemukan air untuk bersuci. Ketentuan fikih memperbolehkan untuk penggunaan batu. Bersuci dengan batu tidak hanya sekedar membersihkan sisa kencing atau berak. Oleh karena itu, penggunaan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Cermati syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan 3 buah batu. Jika tidak menemukan 3 buah batu, diperbolehkan menggunakan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Kebersihan menjadi alat ukur penggunaan 3 atau 1 batu dengan 3 sisi tersebut. Oleh karena itu, selama kotoran masih menempel, wajib membersihkannya kembali, meskipun telah 4 batu digunakan. Yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Batu yang dipakai tidak perlu datar dan runcing, sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran di sekitar tempat keluarnya. Yang ketiga, belum mengering. Kencing maupun berak yang hendak
disucikan harus dalam keadaan belum mengering, sehingga sisa-sisa yang melekat benar-benar dapat dibersihkan. Yang keempat, belum berpindah. Kotoran masih menempel di tempatnya semula, dan jika telah bergeser akibat digaruk tanpa sengaja atau sebab lainnya, maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk mensucikannya. Yang kelima, tidak bercampur. Kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lain, seperti berak yang terkena percikan air kencing. Jika yang bercampur adalah benda-benda padat yang suci seperti kerikil, maka tetap diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Yang keenam, tidak meleber. Orang yang terkena diare biasanya sisa kotoran sampai menempel ke permukaan bokong atau menempel di dua dinding dubur akibat berdiri setelah buang air besar. Kotoran sudah masuk kategori melebur, sehingga tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Begitu pula kencing yang melebur hingga keluar ujung kemaluan juga boleh lagi menggunakan batu. Yang ketujuh, batu dalam keadaan tidak basah. Batu yang terkena air, embun atau air es yang mencair ketika hendak digunakan, meskipun air yang membasahinya berupa suci dan mensucikan, tidak boleh batu yang basah digunakan untuk bersuci. Yang kedelapan, batu dalam keadaan suci. Tidak boleh batu yang terkena najis atau tertempel najis digunakan untuk mensucikan. Penggunaan batu najis akan membuat anggota tubuh yang tertempel kencing maupun berak semakin najis keadaannya. Yang kedua, kita bahas bagaimana menggunakan benda padat selain batu. Tahukah kita, dalam kondisi tidak ada air yang suci dan mensucikan dan batu sebagai alat bersuci, maka diperbolehkan mensucikan kencing atau berak dengan menggunakan benda-benda lain. Dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan, hukum fikih memperbolehkan melakukan analogi atau kias yang menghasilkan kesimpulan ada tidaknya pengganti batu sebagai alat bersuci. Mari kita cermati. Analogi atau kias adalah menentukan hukum yang belum diketahui sebelumnya terhadap benda tertentu. Yang pertama, dengan menyadarkan pada benda lain yang sudah jelas hukumnya. Yang kedua, karena adanya sesuatu yang menyatukan keduanya. Yang pertama, benda yang belum diketahui hukumnya sebelumnya adalah seluruh benda yang boleh atau tidak boleh digunakan sebagai pengganti batu untuk bersuci. Far'un. Yang kedua, benda yang telah diketahui hukumnya adalah diperbolehkannya batu sebagai alat bersuci atau yang disebut aslun. Yang ketiga, sesuatu yang menyatukan dapat berupa sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum atau kriteria yang dimiliki oleh batu sebagai alat bersuci atau yang disebut dengan illat. Yang keempat adalah hukum adalah boleh atau tidaknya benda-benda yang belum ditentukan hukumnya untuk memiliki kesamaan hukum dengan batu. Yang poin D, kita bahas hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci. Apa
hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci itu. Yang pertama, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Tahukah kita, seringkali secara sadar dan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya, bersuci dilakukan dengan menggunakan air yang berlebihan. Kita juga sering melihat keran air di masjid atau musola dibiarkan terus mengalir dan ditinggalkan begitu saja oleh orang yang telah selesai bersuci. Terlihat pula tutup keran tidak tertutup rapat sehingga air terus menetes atau merembes. Pernahkah kita mengamati berapa volume air yang terbuang sia-sia? Bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan persediaan air bersih yang mencukupi kebutuhan? Apakah perbuatan menyia-nyiakan air sesuai dengan ketentuan Islam? Air bersih adalah sumber kehidupan, adalah ungkapan yang pasti benar. Semua makhluk hidup, terutama manusia, membutuhkan air dan volume yang paling banyak dibandingkan makhluk hidup lainnya. Jika muncul krisis ketersediaan air bersih yang diakibatkan oleh pemborosan penggunaan air, maka manusia adalah makhluk yang paling berdosa dan paling merasakan dampaknya. Sumber-sumber penyediaan air bersih baik dari mata air penggunaannya, penyulingan air sungai atau begawan, dan penyulingan air waduk mengalami penurunan debit yang luar biasa akibat musim kemarau. Yang kedua, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Mari merubah perilaku kita, menggunakan air bersih untuk bersuci dengan tidak boros menjadi bagian dari bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Keberlangsungan kehidupan manusia akan terjaga karena pasokan air bersih digunakan secara tepat. Apalagi di tengah kondisi keterbatasan sumber-sumber air bersih karena surut dan mengeringnya mata air, sungai dan waduk penampungan di berbagai wilayah Indonesia. Berbagai penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan air bersih dapat dicegah sejak dini. Risiko kematian banyak manusia pun dapat dihindari karena kehati-hatian manusia dalam menggunakan air untuk bersuci. Kesimpulannya adalah menggunakan air secara tepat berarti sama dengan menjaga kelangsungan hidup kita dan masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan air bersih untuk bersuci secara tepat juga memberikan jaminan terhadap kelangsungan ekosistem di sekitar kita. Tumbuhan dan hewan dengan segala jenisnya pasti membutuhkan air untuk menjaga hidupnya. Sama seperti manusia, jika keduanya mengkonsumsi minuman yang tidak sehat, juga berpotensi terkena penyakit, termasuk penyakit yang menular. Kondisi ini sangat membahayakan kehidupan karena keduanya menjadi bagian tak terpisahkan dari manusia. Bagaimanakah jika ternyata manusia mengkonsumsi sayuran dan ikan yang penuh dengan penyakit? Jadi dalam pertemuan ketiga ini kita akan mencoba memberi kesimpulan atau menyimpulkan materi yang telah kita bahas pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Apa yang dapat kita simpulkan dari materi yang kita sampaikan? Yang pertama, bersuci secara bahasa memiliki arti bersih dari segala kotoran. Menurut istilah fikih, toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Yang kedua,
Jika ditinjau dari kedudukannya dan hukum penggunaannya, air itu dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Yang kedua, air yang suci namun tidak mensucikan. Yang ketiga, air yang terkena najis atau mutanajjis. Kesimpulan kita yang ketiga adalah sebagai pengganti air, batu dapat digunakan sebagai alat bersuci dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, menggunakan 3 buah batu. Yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Yang ketiga, najis belum mengering. Yang keempat, najis belum berpindah. Yang kelima, najis tidak bercampur dengan benda lain. Yang keenam, najis tidak meleber. Yang ketujuh, batu dalam keadaan tidak basah. Yang kedelapan, batu dalam keadaan suci. Kesimpulan kita yang keempat dari materi yang kita sampaikan adalah diperbolehkan menggunakan benda padat selain batu dengan syarat memiliki kriteria. Yang pertama, benda yang kita gunakan itu harus suci. Yang kedua, benda padat dan kering. Yang ketiga, mampu menyerap, menghilangkan dan membersihkan. Yang keempat adalah bukan benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan. Demikianlah materi yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan itu hendaknya dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.